Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam teman-teman. Kami dari kelompok 6 ingin membacakan materi tentang implementasi wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya. Adapun anggota dari kelompok 6 yaitu yang pertama ada N. Haigel Jimlia, yang kedua Muhammad Khairul Masyur, saya sendiri sebagai moderator, yang ketiga Andini Amalia Putri, yang keempat Nurwiri Adesia, yang kelima Musnul Hatimau, yang keenam Nur Sapna Salsabila, dan yang ketujuh Naomi Mega Suryani Rewa. Adapun slide pertama yaitu latar belakang yang akan dibacakan oleh saudari Naomi Mega Suryani Rewa. Untuk saudari dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Latar belakang, wawasan Nusantara merupakan suatu konsepsi wawasan bagi pengembangan kekuatan pertahanan keamanan. Atas dasar perkembangan dari urgensi wawasan tersebut, kini wawasan Nusantara telah ditetapkan sebagai geopolitik Indonesia dengan cirinya yang khas sebagai Archipelago State Lemhanas 1994. Mengartikan wawasan Nusantara sebagai cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya berdasarkan ide nasionalnya yang dilandasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yang merupakan aspirasi bangsa Indonesia yang merdeka, berdaulat, dan bermartabat, serta menjiwai tata hidup dan tidak kebijaksanaannya dalam mencapai tujuan perjuangan nasional. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih untuk saudara Naomi telah membacakan latar belakang pada materi ini. Dan pada konsep yang akan dibacakan oleh saudari Andini Amalia Putri. Untuk saudari dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh moderator. Langsung saja, wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap rakyat, bangsa, dan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang meliputi daratan, laut, dan udara di atasnya sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Wawasan Nusantara berasal dari kata wawasan dan Nusantara. Wawasan berasal dari kata wawas yang dalam bahasa Jawa yang berarti pandangan, tinjauan atau penglihatan indrawi. Selanjutnya muncul kata mawas yang berarti memandang, meninjau, atau melihat. Sebagai satu kesatuan sosial budaya, wawasan Nusantara mengandung makna masyarakat Indonesia sebagai satu dari kehidupan bangsa yang merupakan kehidupan yang serasi dengan tingkat kemajuan masyarakat yang sama, merata dan seimbang, serta adanya keselarasan yang sesuai dengan tingkat kemajuan bangsa. Kedua, budaya Indonesia pada dasarnya adalah satu kesatuan dalam keberagaman. Inilah yang menjadi modal dasar pembangunan dan sekaligus jati diri bangsa. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada saudari Andini. Selanjutnya slide ketiga yaitu realita yang akan dibacakan oleh saudari Nur Sapna Salsabila. Untuk saudari dipersilakan. Terima kasih. Selanjutnya realita. Implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan sosial budaya akan menciptakan batiniah dan lahiriah yang mengakui, menerima, dan menghormati segala bentuk perbedaan atau kebinekaan sebagai kenyataan hidup, sekaligus karunia Sang Pencipta. Implementasi ini juga akan menciptakan kehidupan masyarakat dan bangsa yang rukun dan bersatu tanpa membeda-bedakan suku, asal-usul daerah, agama, atau kepercayaan, serta golongan berdasarkan status sosialnya. Implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan sosial budaya akan menciptakan sikap batiniah dan lahiriah yang mengakui segala bentuk perbedaan sebagai kenyataan hidup sekaligus karunia Tuhan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam kehidupan sosial.
yaitu satu, mengembangkan kehidupan bangsa yang serasi antara masyarakat yang berbeda dari segi budaya, status sosial, maupun daerah. Contohnya dengan pemerataan pendidikan di semua daerah dan program wajib belajar harus diprioritaskan bagi daerah tertinggal. Dua, pengembangan budaya Indonesia untuk melestarikan kekayaan Indonesia, serta dapat dijadikan kegiatan pariwisata yang memberikan sumber pendapatan nasional maupun daerah. Contohnya dengan pelestarian budaya, pengembangan museum, dan cagar budaya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Nur Sapna Salsabila. Dan slide selanjutnya adalah next slide. Slide selanjutnya adalah permasalahan yang akan dibaca oleh Saudari Husnul Khotimah. Untuk Saudari dipersilakan. Saudari Husnul dipersilakan. Baik, terima kasih pada moderator atas kesempatannya. Saya akan membacakan submateri permasalahan. Pada masa sekarang, perilaku individu dalam bermasyarakat dan bernegara telah mengalami banyak perubahan, terutama perubahan ke arah negatif. Perubahan perilaku tersebut disebabkan oleh faktor utama, yaitu oleh nilai-nilai yang dibawa oleh negara dan membuat berubahnya pandangan perilaku individu dalam bermasyarakat dan bernegara. Ancaman berdimensi sosial budaya dapat dibedakan atas satu, ancaman dari dalam didorong oleh isu-isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan. Isu tersebut menimbulkan permasalahan seperti ancaman dari dalam disebabkan oleh kemiskinan, ketidakadilan, dan kebodohan. Hal ini yang kemudian dapat menjadi pangkal permasalahan seperti kekerasan, separatisme, terorisme, dan bencana yang disebabkan oleh manusia. Dua, ancaman yang dari luar timbul akibat dari pengaruh negatif globalisasi seperti gaya hidup konsumtif, sifat hedonisme, yaitu pandangan yang menganggap bahwa kebahagiaan manusia hidup dilihat dari ukuran materi dan kesenangan duniawi. Ini dapat membuat manusia memaksakan sikap individualisme, yaitu sikap mementingkan diri sendiri yang dapat menimbulkan ketidakpedulian terhadap orang lain. Sikap ini dapat memudarkan semangat gotong dalam Pancasila. Gejala westernisasi memudahnya semangat gotong royong dan lunturnya nilai keagamaan dalam kehidupan masyarakat. Gaya hidup konsumtif, yaitu perilaku membeli bahan dan dilakukan secara terus-menerus, terkadang demi memenuhi hasrat untuk memperoleh status tinggi sebagian orang lain sedang menggunakan barang-barang dari luar negeri. Kepada moderator, saya kembalikan. Baik, terima kasih kepada Saudari Husnul Khotimah. Dan slide selanjutnya. Slide selanjutnya adalah solusi yang akan dibacakan oleh Saudari Nurmiri Adesia. Untuk Saudari dipersilakan. Baik, selanjutnya solusi. Dalam implementasi wawasan Nusantara dalam bidang sosial budaya menciptakan kehidupan masyarakat dan bangsa yang rukun dan bersatu tanpa membedakan suku, asal-usul daerah, agama, atau kepercayaan, serta golongan berdasarkan status sosialnya. Budaya Indonesia pada hakikatnya adalah satu kesatuan dengan corak ragam budaya yang menggambarkan kekayaan budaya bangsa.
Budaya Indonesia tidak menolak nilai-nilai budaya asing asalkan tidak bertentangan dengan nilai budaya bangsa sendiri dan hasilnya dapat dinikmati. Dalam upaya untuk mencapai tujuan-tujuan wawasan Nusantara yang telah ditetapkan, yaitu mewujudkan kesejahteraan, ketenteraman, dan keamanan bagi bangsa Indonesia, dengan demikian ikut serta juga dalam membina kebahagiaan dan perdamaian bagi seluruh umat manusia di dunia. Hal yang perlu dilakukan yakni metode untuk bisa mensosialisasikan hal mengenai wawasan Nusantara kepada masyarakat, bisa melalui keteladanan secara langsung, pemberian edukasi baik formal maupun informal, juga komunikasi langsung yang bisa langsung dilakukan ataupun melalui media massa. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih untuk Saudara Nurwiri Adesia. Dan untuk selanjutnya yaitu kesimpulan yang akan dibacakan oleh Saudara Tiger Jimli A. Para saudara dipersilakan. Baik, terima kasih. Jadi kesimpulannya adalah wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap rakyat, bangsa dan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang meliputi darat, laut, dan udara di atasnya sebagai satu kesatuan. Implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan sosial budaya akan menciptakan sikap batinnya dan lahiriah yang mengakui, menerima, dan menghormati segala bentuk perbedaan atau kebinekaan sebagai kenyataan hidup sekaligus karunia Sang Cipta. Implementasi ini juga akan menciptakan kehidupan masyarakat dan bangsa yang rukun dan bersatu tanpa membeda-bedakan suku, asal-usul daerah, agama, atau kepercayaan, serta golongan berdasarkan status sosialnya. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Saudara Agil. Demikianlah presentasi kelompok 6 pada pekan 14. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.